Klak klak, kembali lagi ke channel YouTube saya, Ica Belajar. Sebelum menonton video ini, ada baiknya kita subscribe terlebih dahulu, baru kita klik like, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Selamat menonton. Berikut saya akan menjelaskan alat manicure dan pedicure. Pertama, ada yang namanya gunting kuku. Saya punya 3 versi gunting kuku, tetapi kegunaannya sama, yaitu untuk menggunting kuku kita. Yang pertama, saya punya gunting kuku pakai kikir di dalamnya. Lalu yang kedua, saya punya gunting kuku tetapi tidak ada kikirnya. Ukurannya sama-sama besar. Lalu yang ketiga, saya punya gunting kuku ukurannya kecil. Biasanya kegunaannya kalau yang kecil ini untuk kuku jari tangan, tetapi yang besar untuk kuku jari kaki. Seperti itu dia cara pakainya. Begini boleh, begini biasa saya untuk gunting jempol, begini juga boleh. Jadi bagaimana nyaman kita pegang, yang penting kuku itu waktu digunting nggak goyang. Jadi dia stabil untuk dalam pegangannya. Lalu yang kedua, saya punya yang namanya gunting samping atau gunting tang. Nah, ini ada gunting tang itu identik kepalanya itu miring untuk membentuk kuku yang menjadi oval. Jadi ketika kita gunting, otomatis kuku itu akan langsung berbentuk oval. Mau kita bentuk kotak juga bisa. Kenapa dia bisa juga dibentuk kotak? Kenapa harus pakai ini? Kenapa nggak pakai gunting kuku satu lagi? Karena untuk bagian ujung dalam kuku itu pakai gunting kuku biasa itu susah. Jadi kalau pakai gunting samping kita bisa ngambil kedalamannya. Seperti itu. Jadi kita bisa dibantu tanpa kena kulit. Dan pakai ini pun harus hati-hati, jangan sampai ketusuk. Kalau ketusuk itu bisa berdarah. Nah, ini ada 2 capitnya. Yang ini hanya ada 1 capitnya. Dan yang ini gunting tang juga, tetapi ini lebih fungsinya bukan untuk membentuk kuku, tetapi untuk kuku cantengan, menggunting kuku dalam. Jadi dia yang tajamnya itu hanya di ujungnya aja, dalam-dalamnya enggak. Jadi ini fungsinya untuk mengambil kuku yang cantengan aja. Karena kadang ada kan jempol kaki teman kita atau jempol kaki kita atau jari-jari kita yang lain cantengan, ketika tumbuh dia jadi sakit. Kayak gitu. Selanjutnya lagi saya punya yang namanya kikir. Di sini saya ada 3 versi kikir. Nah, ini kikir kecil biasanya saya pakai ini untuk mengikir kuku jari tangan. Cara pegangnya seperti itu ya. Dan cara mengikir pun harus hati-hati. Jangan kita main gosok-gosok aja, karena itu akan merubah bentuk kuku atau makin memperpendek panjang kuku. Nah, cara pegangnya seperti ini. Bisa, seperti ini juga bisa. Senyamannya kita. Nah, jempolnya menahan di belakang. Nah, ini satu lagi kikir besar. Ini biasanya saya pakai untuk kikir kuku jari kaki. Nah, pegangnya bisa begini. Dan mengikir harus pelan-pelan ya, dari sisi ke kiri, ke tengah, ke sampingnya. Jangan pegang seperti ini, itu salah. Jangan juga seperti itu. Tetapi harus pegang seperti ini. Harus pelan-pelan, jangan sampai merubah bentuk dan jangan terlalu dalam. Dan biasanya kadang kuku kita ada kuning karena merokok atau karena kena kotor lah. Kita pekerja keras, kita bisa membantu pakai kita gosok atau namanya buffer, kita gosok pakai itu badan kuku itu kita gosok pakai kikir sampai bersih. Tetapi itu hanya untuk kuku yang benar-benar tebel banget, terus benar-benar kotor banget, baru pakai itu. Kalau belum tebel banget dan nggak terlalu kotor nggak usah. Dan pasti dia harus tebel banget ya. Dan ini selanjutnya lagi kita punya cungkil. Nah, dia cungkil ini bisa sekalian buat kikir, bisa juga buat mencungkil. Ini untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam kuku. Tetapi kita harus hati-hati, pegang ujungnya, jangan pegang ininya. Dia jadi goyang, itu nggak boleh. Jadi kita harus masuk ke dalam pegangnya, nah, seperti ini. Jadi dia nggak goyang. Dan hati-hati jangan sampai nusuk ke dalam.
itu bisa sakit banget. Ada lagi juga cungkil yang berbentuk ini, kita juga harus tetap hati-hati seperti itu cara buang kotorannya. Atau ini saya paling suka sama ini cungkil samping. Dia enak banget karena dia langsung membentuk daging kuku itu kayak bentuk bulan ya. Kalau ini bentuknya lebih segitiga lah. Jadi saya saranin sih pakai yang cungkil yang berbentuk bulan itu. Dia lebih nyaman lah dipakai. Selanjutnya lagi kita punya yang namanya lidah ular. Kenapa namanya lidah ular? Karena bentuk kepalanya seperti lidah ular. Nampak tidak ini? Kita fokuskan lagi ya. Dia bercabang lidahnya. Dan yang tengah-tengah itu dia tajam. Ini ada lidah ular, ada kikir, ada juga cungkil. Dia 3 versi. Kemarin saya beli ini 10.000 sampai 15.000, saya lupa. Ini untuk membersihkan kutikel-kutikel yang ada di jari kaki dan jari tangan. Jadi kalau ada daging-daging di pinggir-pinggir jarinya yang tebal bisa kita ambil. Nah, ini kutikel kita ambil. Dan ini harus dikerjakan secara berhati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Karena kita mengambil daging keras yang ada di jari kita. Jadi kalau kita nggak hati-hati itu bisa berdarah. Coba lihat. Nah, ini dia kutikelnya yang sudah saya ambil. Bentuk lidah ular banyak macam-macamnya. Dia bermacam-macam bentuk badannya. Tetapi kepalanya tetap sama, yaitu kepala lidah ular. Dia ada yang seperti itu. Jadi harganya ini bervariasi. Ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 4.000. Ini ada juga yang besi. Ada yang seperti ini juga. Lalu selanjutnya lagi saya punya yang namanya tempe, cungkil tempe atau tempe. Ini untuk membersihkan kutikel-kutikel kuku. Yang tadi udah kita buffer, udah kita gosok-gosok. Baru kita gosok ulang lagi pakai tempe ini. Biar permukaan kuku lebih halus dan kutikel-kutikel yang sudah kita lidah ular tadi kita angkat lagi pakai tempe ini biar dia naik ke atas. Kayak gitu untuk meratakan kuku fungsinya. Ini lagi contoh tempenya. Kayak gitu. Nah, kayak gitu cara pakainya. Jadi jempol kita ditahan pakai 1 jari biar nggak goyang. Jadi harus ditahan. Selanjutnya lagi, ini ketinggalan sikat. Ini sebenarnya harusnya pertama. Ini kita harus sikat kuku kita untuk pertama kali sebelum kita mulai kita cuci. Ini contoh cuci kaki. Kita sikat juga contoh cuci kukunya seperti menggosok gigi. Kayak gitu. Ini sikat saya sudah lama sekali. Selanjutnya lagi saya punya yang namanya buffer kasar. Ini saya ada 3 contoh buffer kasar. Ya, ini permukaannya kasar. Fungsinya untuk mengamplas badan kuku biar lebih bersih dari kotoran-kotoran. Entah kotoran apa aja pun itu bisa terangkat oleh buffer kasar ini. Nah, jangan lupa sela-sela sampingnya. Tetapi kalau dia kotorannya benar-benar bandel, benar-benar kotor tetap dan dalam keadaan kuku tebal, kita bisa bantu pakai kikir ini. Yang tadi saya bilang. Nah, pegangnya seperti itu. Sudah kita pakai buffer pakai kikir, kita buffer lagi pakai buffer halus. Pasti nanti hasilnya maksimal. Ingat ya, itu harus hanya yang pakai kikir hanya harus dalam keadaan kuku yang benar-benar tebal. Jangan sampai tipis karena itu akan menjadi panas. Lalu ini saya beli di barbershop, body shop kok barbershop. Nah, dia ada 4 step untuk membersihkan kuku, membuat mengkilat. Langkah pertama, ini langkah kedua, ini langkah ketiga. Oke, baru langkah keempatnya untuk mengkilatin. Tapi saya nggak suka ini karena dia hanya sebentar mengkilatkan kuku kita, nggak lama. Saya punya versi yang lamanya. Ini versi lamanya. Dia bisa bertahan mengkilatkan kuku kita sampai, kalau kuku jari tangan dia sampai 1 bulan tergantung aktivitas kita. Kalau jari kaki dia bisa sampai 3 bulan. Ini step pertama dia yang pakai yang kasar dulu.
digosok-gosok, jangan sampai panas. Baru step keduanya kita pakai yang putihnya, yang lebih halusnya. Kita gosok-gosok seperti itu. Nah, baru kita mengkilatkan pakai ini. Dia nanti hasilnya mengkilat. Jadi langkah pertama yang ini dulu. Di langkah pertama baru kita timpa lagi sama langkah kedua yang ini. Semua jari kita buat ya, bukan hanya yang kotor semuanya. Selanjutnya saya punya yang namanya credo. Ini untuk membersihkan kapalan-kapalan yang ada di telapak kaki. Ini siletnya. Jadi dicukur semua kapalan-kapalan itu sama credo ini. Tetapi ingat, tetap harus hati-hati karena ini pakai silet. Ini berbahaya sekali. Jadi kalau kita nggak bisa, jangan coba-coba. Nah, seperti ini dia kalau sudah masuk silet. Cara pakai, ini cara keluarinya. Nah, ini cara pakainya, masukin lagi. Seperti itu. Jadi misalnya ya, tangan saya ini kaki. Seperti ini cara penggunaannya. Seperti itu. Diturunin ke bawah, turunin ke bawah, turunin ke bawah. Dan harus dipegang. Udah halus belum? Jangan sampai tipis kita kerok juga, itu berbahaya, itu bisa berdarah. Jadi kita hanya bisa pakai yang tebal saja. Yang pecah-pecah pun itu wajib yang tebal. Kalau pecah-pecah nggak tebal nggak boleh. Terus kita nggak bisa, nggak berani, takut. Kita pakai ini aja, parutan. Ini namanya parutan. Kita parut semua daging-daging kaki kita yang tebal itu. Setelah itu udah diparut atau sudah dikredo, kita haluskan lagi pakai yang namanya batu atau amplas. Ini batu kita gosok dulu pakai batu yang kasarnya, baru kita gosok pakai batu yang halusnya. Kayak gitu. Ini yang pertamanya, ini yang keduanya, batu halus. Atau nggak ada batu, kita pakai amplas. Kita gosok-gosok. Tapi saya nggak terlalu suka pakai amplas karena dia cepat habisnya. Jadi harus beli lagi. Kalau batu dia lama. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Untuk video selanjutnya saya akan mempraktekkan langkah-langkah dari setiap alat-alat yang sudah saya jelaskan tadi. Ditonton videonya ya.